Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Yuna, peserta Latsar CPNS tahun 2025, golongan 3, angkatan 2, NDH 01. Pada kesempatan kali ini, akan menyampaikan analisis isu efektivitas kinerja berdasarkan tupoksi, berdasarkan jabatan saya sebagai dokter ahli pertama atau dokter umum di Puskesmas Muara Harus. Berdasarkan Kepmenpan RB nomor 139 tahun 2003, uraian tupoksi dokter ahli pertama adalah sebagai berikut. Kemudian, berdasarkan uraian tupoksi dokter umum di Puskesmas Muara Harus, didapatkan isu sebagai berikut. Isu yang pertama adalah belum optimalnya penyuluhan medik. Yang kedua, belum optimalnya pelayanan medik umum rawat jalan tingkat pertama. Yang ketiga, belum optimalnya tindakan khusus tingkat sederhana oleh dokter umum. Yang keempat, belum optimalnya pembuatan catatan medik rawat jalan. Yang kelima, belum optimalnya pemeliharaan kesehatan ibu. Dari kelima isu tersebut, kita lakukan analisis lebih lanjut untuk menentukan prioritas dengan menggunakan metode APKL, aktual, problematik, kalayak, dan layak. Berikut adalah tabel hasil analisis isu berdasarkan APKL dengan scoring skala 1 sampai 5, di mana 1 adalah sangat kecil dan 5 adalah sangat besar. Dari total scoring tersebut, didapatkan isu belum optimalnya penyuluhan medik di Puskesmas Muara Harus menduduki ranking pertama. Kemudian di nomor 2, belum optimalnya pelayanan medik umum rawat jalan tingkat pertama, dan di posisi ketiga, yaitu belum optimalnya tindakan khusus tingkat sederhana oleh dokter umum. Untuk penentuan isu prioritas selanjutnya, menggunakan metode USG, urgency, seriousness, dan grow. Berdasarkan hasil analisis USG dari ketiga prioritas, didapatkan isu belum optimalnya penyuluhan medik di Puskesmas Muara Harus menduduki ranking pertama. Selanjutnya, menentukan akar masalah dengan metode fishbone, dilihat dari aspek manusia, material, metode, dan pengukuran. Yang pertama, dari aspek manusia, ditemukan permasalahannya yang pertama adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penyakit diabetes mellitus. Kemudian yang kedua, tenaga kesehatan belum memantau kepatuhan pasien meminum obat. Lalu untuk aspek material, yang pertama adalah media sosialisasi yang kurang menarik dan sulit dipahami masyarakat awam. Lalu yang kedua, tidak adanya bahan monitoring atau pengingat berobat pasien. Kemudian kita beralih ke aspek metode. Yang pertama, permasalahannya adalah kurangnya sosialisasi atau edukasi yang bersifat persuasif. Dan yang kedua, tidak adanya sanksi atau reward bagi pasien yang lalai atau yang tidak taat minum obat. Kemudian beralih ke aspek pengukuran. Didapatkan permasalahan yaitu belum adanya program evaluasi untuk monitoring kepatuhan berobat pasien dengan diabetes mellitus. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan, permasalahan utama adalah belum optimalnya penyuluhan medik mengenai kepatuhan minum obat pasien dengan diabetes mellitus. Kemudian, dari akar masalah dari metode fishbone, kita dapat menarik alternatif pemecahan masalah. Untuk poin pertama, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit diabetes mellitus dapat kita pecahkan masalahnya dengan memberikan edukasi kepada kader dan masyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan. Kemudian, untuk akar masalah nomor 2, kurangnya sosialisasi atau edukasi yang bersifat persuasif, kita dapat memberikan solusi dengan menjadwalkan rutin sosialisasi dan penyuluhan untuk masyarakat. Kemudian, untuk akar masalah yang nomor 3, yaitu media sosialisasi yang kurang menarik dan sulit dipahami masyarakat awam, dapat kita berikan solusi dengan cara membuat bahan sosialisasi yang menarik, misalnya poster, lembar balik,
pamflet, dan lain-lain yang isinya akan mudah dipahami oleh masyarakat. Untuk akar masalah yang terakhir, yaitu belum adanya program evaluasi untuk monitoring kepatuhan berobat pasien dengan diabetes mellitus, dapat kita berikan solusi dengan cara membuat kartu pengingat sederhana untuk dibawa pulang oleh pasien dan dibawa setiap kunjungan berobat di puskesmas. Kartu pengingat sederhana ini akan memuat tanggal, hasil cek gula darah sewaktu pasien tiap bulannya, dan akan diberikan oleh dokter stempel senyum sebagai reward karena rutin meminum obat, tetapi dibuktikan dari membawa bungkus obat yang dikonsumsi bulan lalu. Sekian saya sampaikan hasil analisis isu efektivitas kinerja berdasarkan tupoksi saya sebagai dokter ahli pertama atau dokter umum di Puskesmas Muara Harus. Sampai jumpa.